Sarjana S1 Teknik Industri adalah latar belakang pendidikan pembicara Netpi kita kali ini. Beliau lahir dan besar di kota Solo, Jawa Tengah dan melanjutkan pendidikan S1-nya di Universitas Parahyangan, Bandung. Sewaktu duduk di semester akhir dan sedang mengerjakan tugas akhir, beliau berkenalan dengan bisnis Tiens melalui teman sekelasnya. Beliau langsung tertarik dan bersemangat untuk bergabung karena melihat potensi yang besar dari bisnis Tiens. Masih awam terhadap bisnis multi-level marketing karena tidak pernah menjalankan sebelumnya, Tiens menjadi MLM pertama yang beliau jalankan dengan serius. Meskipun di awal menjalankan banyak kesalahan yang dilakukan dan sikap tidak teachable terhadap para mentornya, tetapi dengan kegigihan, konsisten, kerja keras, semangat dan visi yang besar tentang Tiens, sekarang ini beliau berperingkat sebagai Diamond. Dengan jaringan yang besar di banyak kota di Indonesia, bahkan sampai ke berbagai negara. Beliau sudah menerima puluhan reward dari Tiens mulai luxury car hingga villa, jalan-jalan ke puluhan negara di 5 benua. Puluhan orang di grupnya sudah menerima luxury car, ratusan orang menerima reward motor, mobil niaga, dan trip ke luar negeri. Kini beliau dan istrinya Deborah Yonatan sudah menikmati hidup dengan berkualitas, dengan kebebasan uang, dan kebebasan waktu yang didapat di bisnis Tiens. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Eric Yong. Bapak-Ibu sekalian, perkenalkan saya Eric Yong. Saya orang Solo sebenarnya. Saya orang Solo, tapi saya setelah lulus SMA, saya ke Bandung buat kuliah. Jadi saya seorang perantauan anak kos. Dan sejak tahun 97 saya kuliah di Bandung sampai dengan hari ini. Sudah 20 tahun lebih berarti ya, hampir 21 tahun saya sudah jadi warga negara Bandung. Warga negara Indonesia ya. Maksudnya KTP-nya Bandung Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali ke cerita saya Bapak Ibu. Jadi saya waktu pertama kali ketemu dengan bisnis Tiens, saya waktu itu masih kuliah. Tadi MC kita sudah bilang, Pak Erick ini seorang mahasiswa dan setelah itu jadi sarjana. Jadi ya gini-gini saya juga sarjana ya. Mungkin di sini ada yang mahasiswa abadi? Ada pasti, nggak apa-apa lah. Yang penting jadi diamond juga bisa kok, nggak apa-apa ya. Saya mahasiswa, saya bergabung di bisnis Tiens tahun 2000, akhir tahun 2001, semester 9 waktu itu. Jadi kalau Anda ngitung-ngitung, saya kuliah tahun 97, berarti saya sudah cukup tua sebenarnya. Dan saat itu seperti biasa, Anda semua mungkin juga mengalami hal yang sama. Suatu sore ada teman saya kontak, telepon. Belum zamannya Android, jadi masih belum zamannya WA, telepon. Teleponnya telepon apa? Telepon kos. Masih pakai koin ini waktu itu ya. Kalau kita harus telepon keluar pakai koin. Cepean Bapak Ibu ya. Telepon masuk. Terus teman saya manggil. Kan kamar saya di atas. Kos tadi itu Anda lihat ya. Saya 8 tahun kos di tempat itu. Dari 97 sampai dengan 2005. Setia gak pernah pindah-pindah ya. Sama seperti Setia Nitiansi gak pindah-pindah juga Bapak Ibu. Nah. Oke, nah. Teman saya manggil. Rick. Kan saya di atas kamarnya. Rick, ada telepon. Oke, saya turun. Sore jam 4 tuh masih ingat saya. Hari Rabu saya masih ingat. Tanggalnya pun saya ingat tapi saya gak boleh bilang sama Anda ya. Telepon. Ya, halo. Teman saya. Teman kuliah. Satu kelas. Dia bilang, Rick, kamu besok ada di rumah gak? Ada di kos gak maksudnya? Ada di kos gak? Saya mau main ke kos kamu. Saya mau ceritakan satu peluang bisnis yang bagus banget. Oke, saya bilang bisnis. Oke lah gak apa-apa. Toh saya mahasiswa. Anda bayangkan, saya mahasiswa. Semester 9 sudah hampir berakhir, semester 9 sudah mau semester 10. Saya sedang bikin skripsi, IPK saya 2,3 Bapak Ibu. Ya. Artinya kalau saya terusin 1, 2 atau 3 semester lagi, jatah saya kan habis 7 semester, 7 tahun, 14 semester ya. Kuliah itu 7 tahun. Kalau saya terusin sampai habisin jatah 14 semester, tetap saya susah buat mencapai IP 3,0. Jadi saya waktu itu lagi galau ceritanya. Jadi begitu ada teman bilang ada peluang bisnis bagus nih, cocok buat kita yang mahasiswa. Wah, saya sambut dengan senang hati Bapak Ibu. Saya tanya, ada modalnya enggak? Itu pertanyaan saya nomor 1. Saya enggak peduli kerjaannya, saya enggak peduli seperti apa kerjaan untuk kerja fisiknya buat jalanin bisnis ini ya, kerja untuk mencapai sukses lewat bisnis ini. Tapi saya tanya satu hal, ada modalnya enggak? Karena kalau ada modal saya bisa modal Bapak Ibu ya. Bisa modal gitu maksudnya ya. Enggak punya duitnya. Terus teman saya bilang tenang aja, enggak ada modal kok di sini. Semua orang bisa jalanin. Cocok buat kita yang mahasiswa. Oke, teman saya datang besoknya berdua. Yang nelpon sama sponsornya. Dua-duanya teman
teman saya kuliah satu kelas, bahkan yang sponsornya ini yang lebih dulu bergabung, itu IP-nya lebih parah dari saya Bapak Ibu. Ya, lebih parah dari saya, tapi orang ini orang yang berjasa banget buat saya karena pada akhirnya karena beliau saya bergabung dan sampai hari ini beliau juga sudah terima reward dari Tiansi, yaitu Upland. Bukan sponsor saya langsung sebenarnya, tapi saya anggap sponsor saya karena sponsor saya yang akhirnya teman saya yang telepon pertama tadi nggak pernah aktif setelah itu. Jadi mohon applause buat sponsor saya Bapak Yimio Person di Jakarta. Terima kasih. Kemudian datang beliau berdua, Pak Yimi presentasi. Masih pakai buku waktu itu ya, belum pakai flip chart, belum ada laptop, belum ada waktu itu, belum pakai. Kemudian beliau presentasi, beliau ceritakan hal yang sama seperti yang diceritakan sama Anda. Nah, waktu itu teman saya bilang, sudah banyak orang yang sembuh pakai produk Tiens. Sudah banyak orang yang merasakan perubahan hidup dari bisnis Tiansi. Saya waktu itu nggak percaya, karena buat saya satu bisnis tanpa modal dengan konsep MLM yang saya belum pernah tahu sebelumnya. Ngomong-ngomong MLM, Anda di sini yang masih baru diundang, belum join. Anda tahu nggak sih bahwa ini bisnis MLM? Tahu kan ya? Loh, kok ragu gitu sih? Jangan-jangan Anda terperangkap loh, ditipu loh. Oh alah, ternyata MLM toh. Tahu gitu saya nggak masuk ke acara ini. Syukurin udah terlanjur masuk kan? MLM Bapak Ibu ya. Nikmati aja Bapak Ibu ya. Nikmati siksaan selama 3 jam di sini. Anda keluar jadi orang sukses nantinya Bapak Ibu ya. Oke. Terus saya nggak percaya karena saya belum pernah tahu bisnis multi level marketing sebelumnya dan saya nggak percaya bisnis yang tanpa modal hanya dalam beberapa tahun itu bisa dapat mobil mewah. Waktu itu dipromosiinnya kan dapat BMW gratis. Saya bilang saya anak kos, uang hidup saya cuma 200.000 sebulan. Kos-kosan saya 200.000 juga sebulan. Ya, saya hidup selama setahun di Bandung itu aja mungkin cuma butuh biaya 8-10 jutaan untuk kuliah, untuk makan, untuk hidup pokoknya ya. Terus ini ada bisnis yang tanpa modal 2-3 tahun dapat mobil mewah, gratis lagi. Mobil mewah aja BMW harga 400-an juta waktu itu. Ya jelas gak percaya lah. Siapa di antara Anda yang percaya kalau di prestasi seperti itu kan? Jadi sama, saya juga gak percaya. Terus teman saya bilang, ya sudah gini aja. Kan teman. Kalau teman, kita biasa susah percaya sama yang diomongin dia. IPK saya 2,3, dia 2,0, masa saya percaya Bapak Ibu? Saya harus percaya sama yang lebih pintar dari saya kan? Yang lebih bodoh saya harusnya gak percaya dong. Ya enggak? Masa orang sudah bodoh dibodohin yang lebih bodoh lagi kan gak masuk akal. Jadi saya gak percaya, Pak Yimi bilang gini, ya sudah besok kita pertemukan, saya akan undang seorang rekan saya yang sudah mencicipi, sudah mulai merasakan keberhasilan di bisnis Tiens. Bonusnya sudah besar, sudah jutaan katanya ya. Sudah jutaan, waktu itu level saya kan ratusan ribu, jadi jutaan sudah besar. Bonusnya sudah jutaan dan beliau ini peringkat tertinggi se-Jawa Barat. Bintang 6. Wah, beneran bintang 6 tertinggi se-Jawa Barat. Datang besoknya, persis besok malamnya. Ya, besok malamnya datang, jam 8 malam, saya lagi sibuk. Biasalah, saya kan banyak kesibukan. Main game Bapak Ibu. Saya merasa sangat terganggu karena kesibukan saya main game terganggu sama orang yang ketok-ketok pintu kamar saya. Ketok-ketok masuk, Pak Yimi datang ngajak seseorang. Perkenalkan, peringkat tertinggi Jawa Barat bintang 6. Anda pasti tahu namanya Bapak Luis Tendian Bapak Ibu. Ya, waktu itu Pak Luis masih bintang 6. Jadi Anda kalau mikir, wah Pak Luis Director for Diamond, terkenal sampai seluruh dunia. Kalau di acara konvensi internasional Tiansi Bapak Ibu, yang minta foto bukan orang Indonesia doang. Orang banyak negara minta foto sama Pak Luis tuh Bapak Ibu. Tapi Anda perlu tahu pernah bintang 6 juga Bapak Ibu. Sama seperti Anda. Ya jadi ya Anda semua bisa jadi director. Betul ya? Oke. Terus sudah dari Pak Luis lah 1 jam ngobrol itu saya jadi percaya dengan bisnis Tiens. Beliau cerita mengenai paradigma, cash flow quadrant, mengenai penghasilan pasif. Saya baru sadar, oh ternyata begitu ya, penghasilan pasif itu ada ternyata di dunia ini. Saya jadi salah kalau dulu berpikir, kalau saya ikuti kata-kata orang tua saya dan kata-kata orang-orang tua pada umumnya. Di mana kita yang penting sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, cari nilai yang sebagus-bagusnya, cari nilai yang setinggi-tingginya, supaya kita bisa ngelamar kerja di perusahaan yang paling bagus, sehingga kita mendapatkan gaji yang paling tinggi. Betul? Itu yang diajarkan oleh para orang tua kita. Dan saya baru sadar, oh ternyata yang ngajarin ini juga gak ngerti-ngerti amat. Begitu saya ditunjukin Pak Luis Tendian tentang buku Cash Flow Quadrant Robert Kiyosaki, saya ngerti, oh ternyata ada cara yang berbeda buat kita bisa punya hidup yang berkualitas. Yaitu dengan cara bikin aset, punya passive income. Sudah, waktu Pak Luis pulang,
sebelum beliau pulang, akhirnya di closing saya Bapak Ibu. Sudah ngerti? Sudah. Mau join? Mau. Ya. Oke, salaman, deal. Deal, salaman. Kemudian mau dapat BMW? Mau. Salaman. Udah, kalau zaman sekarang di panggung salaman di foto gitu Bapak ya. Waktu itu saya nggak ada yang foto, jadi ya udah salaman gitu ya. Kemudian beliau pulang dan semua brosur yang dipinjamkan oleh Pak Yimi, termasuk buku presentasi juga dipinjamkan. Waktu itu bentuknya buku, belum flipchart seperti hari ini. Itu semua saya taruh di bawah ranjang, saya lupakan Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena saya waktu itu tidak punya uang 2 juta buat join. Kurang lebih seperti Anda silver hari inilah 2 juta ya. Toh saya nggak punya 2 juta, ngomongin impian segala macam, orangnya pulang juga 5 menit kemudian sudah lupa Bapak Ibu. Nah, itulah kejelekan manusia. Kita semangat hanya saat momennya. Kita semangat hanya saat kita ketemu sama upline kita. Kita semangat hanya saat dimotivasi oleh upline kita. Kita semangat hanya saat kita dengar pembicara ngomong di atas panggung 1 jam. Yes, yes, woo, yes. Pulang kejedot tiang. Gimana impiannya? Impian. Apa tuh impian? Gimana BMW-nya? Saya udah ada motor Pak. Bang, ya kan starter lagi. Itulah manusia Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya kenapa kita di bisnis ini dari awal saya dikasih tahu sama para upline saya, harus sering rajin ke pertemuan. Itu ngecasnya kita di situ. Ngantornya kita di pertemuan. Ada pertemuan mingguan namanya OP, ada pertemuan bulanan namanya NDT. Ya, ada pertemuan 2 atau 3 bulan sekali namanya vision seminar. Pokoknya rajin-rajin ketemu upline, rajin-rajin ke pertemuan, ngecas semangat kita. Karena kalau kita nggak ke pertemuan, kita nggak ketemu sama upline, kita nggak semangat, gimana kita mau kerja di bisnis ini? Ya, kerjanya presentasi maksudnya bangun jaringan. Ya, jadi saya waktu itu sudah mengalami, sudah praktek dari pertama kali bahwa orang begitu selesai upline-nya pulang nggak semangat. Masuk buku-buku dan brosurnya sudah, nggak jalan tiansi Bapak Ibu nggak join. Ya, akhirnya hari Sabtu saya diajak ke OP. Diajak, ya sudahlah, nggak ada kerjaan kan. Mahasiswa semester akhir tinggal bikin skripsi sama ngulang sedikit-sedikit. Pak Yimi ngajak ke OP, ya sudah saya datang deh. OP-nya Sabtu siang di Bandung waktu itu. Saya datang, ada sekitar 200 orang pesertanya. Jadi waktu saya belum join di bisnis ini, baru datang ke OP, itu pun sudah ramai tiansi Bapak Ibu. Sudah ribuan orang, ya yang bergabung sudah ribuan orang. Yang datang ke OP rutinnya sudah 200-an orang Bapak Ibu. Ramai acaranya. Dan waktu itu yang presentasi seorang mahasiswa. Saya duduk di paling belakang, biasalah mahasiswa ya, malas di depan, masih pakai jaket, pakai kaos dan celana jeans yang robek-robek di sini Bapak Ibu. Ya, di sini juga ada robeknya di sini ya. Pokoknya robek-robek begitu, masih pakai sendal, kemudian saya di belakang, saya ngelihat, yang presentasi mahasiswa, presenternya seorang bintang 5 waktu itu. Beliau bilang, kita mahasiswa, kita bisa kerjakan bisnis ini dengan enak. Gak perlu bingung, kenapa? Karena kita gak menyita waktu main kita kok katanya. Ini saya ingat banget. Sama-sama kita main. Tapi sekarang waktu main ke teman kos kita, ke teman-teman kita beda kos gitu ya, teman anak-anak kos, kita main bareng. Waktu kita main kita bisa sambil cerita tiansi. Kalau biasanya kita ceritanya kan ngalor ngidul nggak jelas. Ya sekarang sama-sama ngobrol, tapi kita ceritain tentang tiansi. Nah dari satu kalimat yang singkat itu Bapak Ibu, saya berpikir, iya juga ya. Berarti ngerjain bisnis ini tuh nggak membebani gitu loh. Toh saya juga punya waktu. Mahasiswa mau ngapain lagi sih? Kerjaannya cuman ke kampus paling 2-3 jam, 4 jam udah maksimal. Apalagi kayak saya semester akhir dengan IPK 2,3 madesu ya saya pikir banyak waktu lah. Serius saya madesu waktu itu Bapak Ibu sekalian. Gak ada yang mau terima saya kerja. Ya gak ada yang mau terima saya kerja. Terus setelah itu ya sudah dari situ saya bergabung. Saya bergabung dan saya ternyata modal itu benar-benar gak jadi masalah ya. Gak bikin modal Bapak Ibu ya. Karena saya hanya butuh waktu sekitar 5 hari, saya mulai jual produk, ada yang ke orang tua saya, mereka bantu beli beberapa produk, ada yang ke saudara, ada ke orang tuanya teman-teman, Bapak Ibu, dan totalnya akhirnya saya bisa ngumpulin uang 2 jutaan. 5 hari saya bisa join di Business Dance. Tuh, cepat cuma 5 hari. Kemudian saya kerjakan bisnis ini, saya mulai dengan yang dibilang oleh upline saya. Mulai bikin buku impian, nanti Anda akan diajarkan Bapak Ibu ya. Di training-training seperti NDT Anda akan diajarkan. Anda dengerin starter pack Anda akan diajarkan seperti apa cara awal kita mengerjakan usaha ini. Saya mulai bikin buku impian. Harus punya impian, saya bikin impian. Ya. Terus kemudian harus bikin home meeting, presentasi. Sebelumnya bikin daftar nama dulu, buat janji. Oke, saya kerjakan semuanya ya. Kemudian datang ke OP rutin, saya datang ke OP rutin. Lama-lama saya mulai bikin OP sendiri juga ya. Grup saya mulai berkembang, saya mulai menikmati bonus demi bonus. Dari bonus yang cuma beberapa ratus ribu naik ke 1 jutaan, 1,5 juta.
kemudian naik ke sekian juta ya, waktu itu saya udah mulai di atas 5 juta, terus kemudian waktu berlalu saya mulai di atas 10 juta, belasan juta, dan waktu saya lulus kuliah di semester 11, jadi saya join semester 9 kan, saya lulusnya semester 11, berarti 1,5 tahun. Tepat 18 bulan setelah saya mulai mengerjakan bisnis Tiansi, Bapak Ibu, pas saya lulus kuliah, saya jadi bintang 8. Ya, saya bintang 8 waktu itu. Dan saya sudah mulai menikmati yang namanya kebebasan uang. Karena saya punya bonus waktu itu sudah puluhan juta, Bapak Ibu. Puluhan juta. Sebagai ilustrasi, kalau teman-teman saya yang mereka IP-nya 3,0 atau kumlot 3,5, 3,6 atau 4,1 IP-nya Bapak Ibu. Itu mereka kan saking pinternya dong. Ya, nembus langit-langit Bapak Ibu ya, 4,1. Itu mereka kerja di Bandung, itu rata-rata waktu itu gaji S1 itu 1 juta. 1 juta pas per bulan. Pergi pagi, pulang sore. Kadang lembur. Belum macetnya waktu pergi dan macetnya waktu pulang ke rumah. Selama 30 hari mereka terima gaji 1 juta. Saya tidur, Senin saya tidur, bangun Selasa. Selasa saya jalan-jalan, pulang Rabu. Rabu saya capek jalan-jalan, tidur lagi, bangun Kamis Bapak Ibu, whatever, pokoknya selama sebulan ya saya melakukan itu terus, dan tiap hari saya terima sekitar 1,3 sampai 1,4 juta setiap harinya. Ya, jadi saya terima puluhan juta setiap bulannya. Hanya dalam waktu 18 bulan saya bergabung di bisnis ini. 18 tahun. 18 bulan saya bergabung di bisnis ini. Saya teruskan, dan di tahun 2005, awal tahun 2005 Januari, tanggal 20 Januari 2005, tadi video klipnya ada, itu saya terima video klipnya ada gak sih? Ada ya. Itu saya terima reward beneran yang dibilang oleh HPN saya dulu. Waktu presentasi, waktu Pak Luis follow up saya. Yaitu saya terima 1 buah BMW gratis Bapak Ibu. Ya. 420 juta waktu itu nilainya. Saya ngambil ke dealernya. Tadi Anda lihat di videonya ya. Ada nama saya di situ, ada logo BMW-nya di kertasnya, tanda tangan. Pilih mobil di situ. Saya pilih warna hitam. Bawa pulang, udah. Bapak Ibu, gitu doang. Berapa tahun? 3 tahun. Ya, 3 tahun. Kalau orang di luaran sana mungkin butuh waktu puluhan tahun. Kalau meniti karir secara normal, kalau mereka bekerja atau berusaha, punya usaha Bapak Ibu, mungkin butuh waktu puluhan tahun buat bisa naik mobil semewah BMW. Tapi lewat Tiansi, saya butuh waktu 3 tahun. Cepat atau cepat banget Bapak Ibu? Cepat atau cepat banget? Ya, cepat banget Bapak Ibu. Buat saya, ya saya nggak tahu buat Anda, buat saya waktu itu cepat banget. 2005, 2006 di bulan Mei ada konvensi di China waktu itu Bapak Ibu, saya dapat cash reward. Ya sekali lagi ini cash reward, dapatnya uang. Tetapi simboliknya waktu itu adalah yacht dan plane, pesawat pribadi dan kapal pesiar pribadi. Tapi saya dapatnya cash reward. Ya, itu Mei 2006. 4 bulan kemudian, September 2006 ada acara konvensi di Indonesia. Dan saya bersyukur sekali saya dapat villa waktu itu. Ya, cash reward villa. Akhir 2001 join, awal 2005 dapat BMW, September 2006, berarti belum 5 tahun sebenarnya. Saya kerjakan bisnis Tians, saya habiskan semua reward dari Tiansi. Jadi saya menerima uang miliaran waktu itu ditransfer ke rekening. Karena kalau misalnya Anda dapatnya satu-satu gitu kan, cash reward yacht kan berapa puluh ribu gitu. Cash reward plane berapa puluh ribu, cash reward villa 100.000 US itu. Saya waktu itu transfer sekaligus Bapak Ibu sekalian. Ya itu rekeningnya nggak muat sampai mau meledak rekeningnya Bapak Ibu. Ya saya belum pernah punya uang sebanyak itu. Waktu itu bonusnya masih di kisaran puluhan juta per bulan ya. Di kisaran puluhan juta, jadi nggak pernah tahu-tahu uang sampai miliaran begitu. Nah setelah ditransfer itu, saya mulai tahu, oh ternyata begini rasanya punya uang miliaran. Artinya apa? Artinya apa? Bisnis Tiansi, dari yang saya ceritakan sama Anda barusan, itu terbukti bisa mengubah seorang yang biasa kayak saya, mahasiswa, anak kos, dengan hidup yang pas-pasan. Hidupnya pas-pasan sekali Bapak Ibu sekalian. Saya dulu kalau punya uang saku 200.000 sebulan, itu saya kalau buat makan sehari 2 kali, saya nggak mungkin makan sehari 3 kali, nggak cukup uangnya. Kalau saya makan sehari 2 kali, itu sekali makan itu cuma sekitar 2.000-3.000 ya. Ada 1.000 kadang-kadang kalau makan. Karena 7.000 sehari kali 30 hari kan 210.000. Saya kan uang saku 200.000 sebulan. Artinya saya hanya bisa makan sekali makan tuh mentok 2.000-3.000. Karena apa? Kan harus isi bensin. Beli bensin. Ya, motor tadi saya itu Bapak Ibu itu masih ada sampai sekarang di rumah.
Jejerannya sama Mercy. Harga plat nomor Mercy saya 11 juta. Motor saya itu dibeliin orang tua saya waktu SMA, Honda Grand Astrea, harganya 3,5 juta. Jadi plat nomor 11 juta, motornya 3,5 juta. Itu mungkin ilustrasi yang sangat tepat buat menggambarkan perubahan hidup saya, Bapak Ibu. Ya, itu ilustrasi yang paling tepat. Oke, hidup saya berubah drastis dari orang yang biasa saja jadi luar biasa karena apa? Satu hal, karena kendaraannya. Pak Nangga plan saya pernah bilang, kalau kita lari, ya, tapi ada larinya di treadmill, itu nggak akan nyampe kemana-mana. Muter aja di situ terus kan. Tapi kalau Anda geser satu langkah, Anda lari, udah nyampe kemana-mana pasti Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya apa? Tracknya lari harus benar, ya. Atau dalam analogi yang berbeda, kendaraannya harus tepat. Dari Surabaya mau ke Malang, ya kalau Anda naik mobil lebih cepat, paling cepat pasti, ya. Helikopter paling cepat, ya. Tapi kalau misalnya Anda naik mobil masih lumayan cepat. Kalau misalnya Anda naik sepeda, ontel Bapak Ibu ya lebih pelan, lebih lama pasti. Anda jalan kaki, ya lama. Nyampe nggak? Kemungkinan besar semua juga akan nyampe. Masalahnya Anda mau nyampe lebih cepat ke impian Anda, ke tujuan hidup Anda, atau mau yang pelan-pelan? Ya, kalau mau cepat, saya sudah buktikan dan begitu banyak leader Tiansi sudah buktikan, Tiansi ini cepat sekali mencapai impian Anda. Ya, artinya apa? Buat Anda sekalian di sini yang masih baru di bidang pertama ke acara Vision Seminar, nggak usah ragu. Bisnis ini akan menyediakan transportasi tercepat buat mencapai impian Anda. Sudah pasti. Ya. Nah, kalau Anda sekarang bertanya-tanya sama saya, Pak, gimana ceritanya tapi perjuangannya? Gimana ceritanya? Masa tiba-tiba di shortcut begitu? Ya iya, ini kan kita kan nggak sinetron berbelas-belasan season Bapak Ibu ya. Nah, maka sekarang ini saya mau lanjut lebih dalam bicara mengenai satu hal yang sangat penting buat Anda bisa jadi orang sukses di bisnis Tiansi, yaitu impian. Oke? Nah, dreams atau impian. Ingat, semua orang sukses mulai dari satu, bukan modal miliaran, impian. Semua orang sukses mulai dari impian Bapak Ibu. Dan kalau kita bicara impian, apakah sebenarnya impian itu? Ya, impian itu adalah keinginan hati manusia yang paling dalam, hasrat terbesar yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi benar-benar sesuatu yang hasrat yang paling dalam yang kita pengen wujudkan. Itu impian. Kalau Anda bilang impian saya pengen naik haji orang tua, yes, go, sukses gitu kan. Terus udah gitu presentasi ditolak terus pulang lemes. Gimana impianmu mau wujudin orang tuamu naik haji? Gak usah lah, jalan-jalan aja ke Jatim Park juga cukup kok. Gak seru kan Bapak Ibu ya. Itu bukan impian, itu keinginan doang. Kalau keinginan itu gak tercapai gak apa-apa. Kalau impian itu harus tercapai, itu bedanya Bapak Ibu. Ya diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, nah itu impian. Oke, jadi jelas beda sekali Bapak Ibu ya. Nah, itu sebabnya impian itu beda sama imajinasi. Semua orang mulai dari harapan untuk hidup yang lebih baik Bapak Ibu. Semua orang pasti, nggak mungkin orang berharap sehari naik mobil, besok pengennya bangkrut naik motor. Nah, itu nggak masuk akal. Semua orang pengennya hari naik motor, besok naik mobil, kan gitu ya. Jadi harapan akan berubah jadi impian. Dan untuk mewujudkan impian Anda butuh punya target dan action. Ngimpi doang nggak akan nyampe juga. Jadi itu sebabnya kita harus action juga Bapak Ibu. Kalau harapan itu cuma imajinasi atau keinginan kosong, nggak akan jadi apa-apa. Itu sebabnya saya suka ngasih tahu para downline saya yang mereka masih baru dan mereka lebih suka, masih susah meninggalkan zona nyamannya dia. OP dong, Rabu jam 7 malam, maaf Pak, pas sinetron Pak. Oke, ya sudah kalau gitu OP yang hari Sabtu aja, Sabtu siang, maaf Pak, drakor Pak. Ya, Anda lihat para artis Korea yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu Bapak Ibu, tonton terus deh 2-3 tahun. Anda gak akan jadi secantik dan seganteng mereka kok. Percaya sama saya. Gak akan. Ya, Anda lihat sinetron Indonesia yang mamarin rumah mewah, mamarin mobil-mobilnya mewah kan? Mobilnya mewah, Mercy, BMW dan sebagainya gitu. Anda lihat mereka 2-3 tahun nonton terus tuh TV, ya sampai serinya lanjut terus, seriannya sampai gak habis-habis, seasonnya nambah terus Bapak Ibu. Anda gak akan tiba-tiba 3 tahun kemudian selesai season 3, season 5-nya selesai Anda tato keluar naik Mercy, nggak akan bisa. Jadi toh Anda juga tetap akan seperti apa adanya gitu. Daripada Anda 2-3 tahun nonton drakor dan sinetron tadi itu Bapak Ibu, Anda mending kerjakan Tiansi. 3 tahun lagi jadi BMW atau Mercy juga kok. Ya.
Kayak di video profil barusan tuh loh, yang keren tadi rumah sama mobilnya tadi tuh. Iya kan? Wah, kayak gitu Bapak Ibu, nggak tahu siapa tuh orangnya tuh ya. Buka bagasi aja pakai kaki. Shish. Wih, wah desa. Tutup lagi, wah desa. Dulu saya juga nggak tahu Bapak Ibu, kan saya dulu juga naik motor ya. Oke. Nah, impian dalam hidup yang realistis. Nah, kalau kita bicara impian, semua juga harus realistis. Oke, impian boleh tinggi, tapi harus realistis. Nah, ini adalah rata-rata impian manusia. Saya yakin Anda nggak jauh-jauh. Saya nggak bikin yang aneh-aneh. Pengen jalan-jalan ke bulan, enggak ya. Saya bikin yang normal-normal deh. Rumah, mobil, pendidikan, jaminan hari tua, kesehatan, liburan, pembagian keluarga dan sosial. Jadi One Vision juga bikin apa? One Vision peduli. Sosial dong, kan kita hidup bermasyarakat. Anda lebih ya kita bagi buat yang berkekurangan. Oke, nah tadi sudah ada banyak impian tuh. Yang normal, manusia-manusia normal impikan Bapak Ibu. Yang Anda perlu tanyakan adalah apa yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Pengennya tadi, rumah, mobil, jalan-jalan, ya, atau beribadah sesuai agama Anda. Kemudian apa lagi? Standar apa yang Anda pakai tentang lifestyle atau gaya hidup Anda? Ini pertanyaan buat Anda renungkan loh. Karena saya pengen setelah Anda keluar dari ruangan ini, gak cuman sekedar ikut nonton, dengerin berjam-jam, semangat, tepuk tangan, terus udah gitu Anda pulang, Anda gak berubah, gak join di bisnis ini. Kalaupun join gak ngapa-ngapain, apa gunanya? Gak gerak, apa gunanya ya? Terus nanti 3 bulan lagi ada VS, Anda datang lagi ke VS Malang. Lihat pembicaranya datang dari atas tuh turun. Ya, terus Anda semangat tepuk tangan, tapi gak action juga. Terus begitu sampai 1 abad. Wah, ngapain lah Bapak Ibu ya? Ayo kita harus jalankan, kita harus ubah hidup kita. Nah, ini standar apa yang Anda pakai tentang lifestyle Anda Bapak Ibu? Anda menganggap diri Anda ini siapa? Layaknya Anda dihargai sebagai apa? Ya. Terus berikutnya lagi nih, apakah Anda yakin sudah berada di track yang tepat? Di sini mungkin ada teman-teman Bapak Ibu yang sudah bekerja, Anda karyawan misalnya, sudah 10 tahun tapi nggak ada perubahan hidup. Sudah 20 tahun tapi nggak ada perubahan hidup. Mungkin ada di antara Anda yang sudah jadi pengusaha, Anda punya usaha, tapi selama 10, 20 tahun, 30 tahun, Anda juga nggak kemana-mana. Tetap masih seperti itu. Anda perlu pertimbangkan. Jangan-jangan tracknya nggak tepat. Jangan-jangan tempatnya nggak tepat. Karena kalau kita mau ada perubahan, kita lihatnya dari peningkatan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita ada peningkatan setiap tahunnya, artinya sudah benar track Anda. Kalau peningkatannya cepat banget, apalagi itu sudah benar banget. Kemudian, nih adakah kemajuannya ya? Nah, kita lihat nih. Apa standar yang Anda pakai buat hidup Anda? Saya dulu waktu masih mahasiswa, saya mengalami yang namanya ketidaknyamanan. Dihina enggak sih, enggak sampai dihina sebenarnya. Saya punya teman yang punya mobil, dikasih orang tuanya mobil yang jelas ya. Dikasih orang tuanya mobil. Selesai kuliah, dia bisa jalan-jalan ke mall, ke kafe. Yang tadi saya bilang saya nggak mungkin ke kafe, karena satu kali dia ke kafe uang makan saya seminggu ya, jelas nggak mungkin. Tetapi saya nggak pernah sih ngalamin dihina. Cuma saya berpikir bahwa hidup saya tuh layaknya nggak seperti ini. Seorang Erik tuh harusnya nggak begitu gitu. Ya, nah Anda harusnya berpikir seorang Budi, seorang Ani, ya itu cocoknya apa gitu? Hidup seperti apa Bapak Ibu sekalian? Nah ini kita bareng-bareng mikirin impian Bapak Ibu. Nih, rumah saya harusnya seperti apa? Ini rumah yang Anda mau? Karena ini doa Anda. Saat Anda pengen, saya pengen rumah seperti ini, itu doa Anda Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan dengar. Ya, atau Anda pengen rumah yang agak lebih bagus, lumayan lah, nggak subsidi banget gitu, oke? Atau Anda pengen rumah yang lebih keren lagi, ada garasinya, wah udah modern keren gitu Bapak Ibu ya, banyak kaca-kacanya. Atau Anda pengen yang lebih mewah lagi Bapak Ibu ya, wah ada kolam renang segala. Nah itu standar Anda yang Anda terapkan buat diri Anda, ini penting. Kalau kita bilangnya afirmasi, jadi afirmasi itu kita memikirkan tapi di alam bawah sadar kita memprogram komputer kita, manusia juga komputer Bapak Ibu, otak kita tuh komputer. Ya kalau komputer itu melakukan apa yang Anda suruh. Kalau kita ngetik, kita enter, ya sudah masuk. Kita ketik satu komen atau perintah, kita enter jalan perintahnya kan gitu. Otak kita juga sama. Ya cuma saya manusia kalau ngasih satu program di otak kita, ayo sukses. Kalau mau sukses harus kerja keras. Rumahnya pengen jadi mewah seperti ini, nggak enter tapi entar Bapak Ibu. Ya. Kalau enter jalan, entar ya nggak jalan-jalan, itu manusia. Sukanya menunda-nunda Bapak Ibu. Oke, nah ini Anda mau jadinya program ke otak Anda jadi seperti apa hidup Anda. Nah saya dulu waktu belajar pertama di Tiansi, saya berpikir bahwa oh berarti saya harus memprogram otak saya buat saya punya rumah seperti ini.
Saya nggak layak di kos-kosan harga 200.000, luas 2 kali 2,5, nggak layak. Ya saya nggak layak naik motor Honda Grand Astrea tahun 94, Honda Bebek. Itu nggak, saya nggak cocok. Ya itu bukan saya. Saya harus BMW minimal. Itu baru saya. Ya. Nah itu yang kita program ke otak kita Bapak Ibu. Nih kita bicara mengenai survei. Banyak orang MLM dibilangnya apa sama prospek kita di luar sana? Orang MLM itu mendewakan uang. Bener nggak? Bener nggak? Kalau enggak artinya nggak pernah presentasi loh, ya kan? Dibilangnya orang MLM itu ngomongnya duit terus, Pokoknya kalau presentasi duit. Kalau kita bilang ngapain capek-capek, ya kan demi masa depan lebih baik, biar punya banyak duit. Ngomongnya kok duit terus, ya. Saya pribadi saya nggak mengejar duit kok Bapak Ibu, ya. Uang itu bukan yang utama buat saya, tetapi saya butuh kualitas hidup dan ketenangan batin itu yang utama. Masalahnya untuk bisa punya kualitas hidup yang baik dan ketenangan batin Anda butuh uang. Gitu aja. Ya, jadi bukan uang yang utama, tetapi saya butuh kualitas hidup dan ketenangan batin itu yang utama. Masalahnya butuh uang untuk mewujudkan yang tadi itu. Oke, jadi ya tetap aja saya juga mata duitan Bapak Ibu. Ya, tapi nggak salah karena toh kita hidup butuh uang kok. Anda hidup ada nggak yang nggak butuh uang sekarang? Tinggal udara aja nggak butuh uang. WC umum 2.000. Ya kan? Anda mohon maaf, Anda mau menjalankan ibadah Anda masing-masing. Buat Anda yang muslim naik haji. Naik haji butuh uang nggak Bapak Ibu? Butuh uang. Anda mau punya hati sesuci apapun, niat setulus apapun, bilang sama Menteri Agama, Pak Menteri, saya punya niat yang sangat tulus untuk menaik hajikan orang tua saya. Bisa tolong gratis? Gak bisa kan? Padahal naik haji loh Bapak Ibu. Untuk ibadah aja kita butuh uang. Bikin masjid, bikin pura, bikin gereja, bikin wihara, butuh duit gak? Butuh duit. Kebangetan sekali dunia ini ya. Saya ini mau ibadah ke Tuhan saya aja harus pakai duit loh. Kebangetan dunia ini. Artinya kalau orang MLM ngomongin duit, salah apa? Salah. Ya benar Bapak Ibu sekalian, orang semuanya juga butuh duit kok. Ya. Nih, lihat. Ini adalah survei harga rumah di kota-kota besar dunia. Kebutuhan dasar, tadi saya tulis di awal kan, rumah, mobil, liburan, dan sebagainya ya. Nah, Anda lihat nih, ini adalah harga rupiahnya per meter persegi Bapak Ibu sekalian. Anda sadar nggak 1 meter persegi seluas apa? Maju setengah langkah, mundur setengah langkah, kanan kiri setengah langkah, itu 1 meter persegi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda punya uang 238 juta, Anda bisa beli 1 meter persegi di Los Angeles Bapak Ibu. Ya, kalau Anda punya uang 272 juta, Anda bisa dapat 1 meter persegi di Paris. Rumahmu di mana? Paris. Yang mana? Itu. Di ujung. Ya, satu keramik itu rumah saya. Keren di Paris ya. Oke. Untungnya Jakarta masih urutan ke-18 termahal dunia. Itu Jakarta. Di Jakarta dibilang bahwa orang yang punya penghasilan 7 juta itu orang nanggung. Saya pernah baca di satu media online. Orang yang punya penghasilan 7 juta sebulan di Jakarta disebutnya orang nanggung. Nanggung tuh gini loh. Dibilang miskin ya enggak, uang 7 juta kok. Buat makan, buat ini itu cukup lah. Tapi kalau suruh beli rumah enggak sanggup 7 juta. Maka dibilang manusia nanggung. Ya nggak enak banget. Kamu jenisnya manusia apa? Manusia keren gitu. Kamu manusia nanggung. Kan nggak enak Bapak Ibu ya. Manusia nanggung. Tapi itu faktanya. Gitu. Nah Jakarta pun masih urutan ke-18 termahal dunia. Oke, jadi Anda pikirkan tuh. Mau bicara matre, ya faktanya dunia butuh uang kok. Dan kalau uang itu bisa bikin kita lebih baik, kenapa enggak? Kalau bisa bikin keluarga kita, masyarakat kita, negara kita lebih baik dengan uang kita, kenapa enggak? Kan gitu ya. Oke, berikutnya lagi. Ini sekarang kita bicara biaya hidup Bapak Ibu. Termahal di Hamilton, itu di Bermuda ya, di USA itu 64 juta per bulan. Kemudian ada San Francisco, New York, ada Geneva, Hong Kong dan sebagainya. Kemarin bisa di Sydney ya Bapak Ibu ya, itu cuma 38 juta per bulan ya. Kemudian Jakarta 7,5 juta per bulan. Maka saya bilang manusia nanggung tadi 7 juta itu kan, kata media online tadi ya. Kenapa? Karena kalau mau hidup layak aja, sekedar layak Bapak Ibu itu 7,5 juta per bulan. Kalau Anda sudah crown, Anda sudah layak lah, lewat, itu sudah lewat. Oke. Kalau Anda bintang 8, Anda punya income minimal 30-40 juta per bulan, Anda buat di Sydney 1 bulan ngemis Bapak Ibu ya. 1 bulan Anda bisa ngemis Bapak Ibu. Tetap gak bisa. Oke. Nah, Anda pikirkan deh, ini survei loh, ini kenyataannya. Saya sudah pernah ke, mungkin hampir semua ini saya sudah pernah, Hamilton saya belum pernah. Tapi intinya saya tahu kehidupan di kota-kota ini, dan ini baru sekedar buat biaya hidup.
Ya, memang mahal. Beruntunglah Anda di kota Malang. Wah, asik Malang. Murah, makan pecel, murah. Ya, enak. Makanya jangan kemana-mana, Malang terus aja. Paris kayak apa Pak? Nggak usah ngomong Paris, Malang aja pecel aja udah. Ya kan? Tapi saya pengen yang mewah Pak. Saya pengen ke Honolulu, ke Hawaii. Udah rawon aja lumayan mewah, udahlah. Gitu kan Bapak Ibu ya? Ya, enggak. Itu baru semangat. Aplaus buat Anda Bapak Ibu. Oke, ini adalah satu data lagi Bapak Ibu. Anda bisa lihat. Ini adalah data pekerjaan, gaji ya, pekerjaan dan gaji. Itulah kenapa saya dulu gak pernah mau jadi karyawan. Karena saya tahu senior saya 1 juta gajinya. Ini yang sudah lumayan. Tahunnya sudah tahun-tahun, ini tahun 2016 Bapak Ibu ya, jadi sudah agak lumayan. Anda bisa lihat nih, ya. Itu rata-rata sudah lumayan Bapak Ibu. Itu stafnya, ini manajernya. Oke. 11 juta, 10 juta, 9 juta sudah yang paling besar. Terus kalau misalnya mereka mencapai manajer berapa lama? Jarang di bawah 3 atau 5 tahun. Staff ke manajer itu paling enggak 3 sampai 5 tahun. Baru dapat segini. Terus kalau mereka kita hitung-hitung kapan jadi direkturnya, berapa gaji direkturnya? Paling 40 juta, paling 50 juta tuh direkturnya. Dan cuma 1. Tapi kalau direktur di Tiansi bisa banyak orang. Diamond di Tiansi, Gotan di Tiansi bisa banyak orang Bapak Ibu. Itu yang luar biasa. Oke, direkturnya di sini cuma 1 orang. Anda mau kerja mati-matian, begitu Anda nyampe, ya Anda sendirian. Anda mau ajak teman Anda jadi direktur, nggak bisa. Kalau dia jadi direktur, Anda tersingkir. Mau? Nggak mau pasti. Tapi kalau di bisnis ini Anda jadi direktur, Anda ngajak orang dolen Anda jadi direktur. 2 orang berarti direkturnya, rewardnya bareng-bareng. Ya senang Bapak Ibu, sudah pasti. Ya saya ngeliat banyak grup saya dapat reward, maju ke panggung, dapat trip, dapat laptop, ya naik peringkat baru, senang. Dapat glory trip saya pasti senang. Grup saya sudah ada sekitar 70-80 orang yang terima mobil mewah dari bisnis ini. Ya, 70-80-an orang, saya nggak hafal jumlah pastinya. Selama sekian tahun ini sudah ada sekitar 70-80 orang sudah terima luxury car-nya. Di luar yang cash reward yacht, plane dan juga sudah ada beberapa orang terima villa. Artinya apa? Kita bisa sukses nggak sendirian. Itu yang penting. Kalau kita sukses sendirian, di luar juga banyak. Yang punya pabrik rokok itu, yang punya pabrik mie instan itu, yang punya bank itu, ya itu kaya, tapi kan sendirian. Kita tanya sama dia, kalau kita punya teman yang sukses, kita tanya, saya mau sukses seperti kamu di bidangmu, gimana caranya? Ajarin saya bisa punya restoran yang seenak kamu. Gak akan diajarin Bapak Ibu. Ya, kerja pun mau berapa lama? Anda jadi manajer 10 tahun ngumpulin berapa? 20 tahun ngumpulin berapa? Jadi BMW nggak akan, boro-boro. Ya, paling dapat mobil-mobil yang biasa, itu pun inventaris dari kantor. Mentoknya cuma begitu. Saya pernah sponsori 1 orang teman saya, teman kos, dia nggak bergabung waktu pertama saya presentasi, tapi kita ketemu lagi waktu saya sudah terima BMW dari Tiansi, sekitar tahun 2006-an, udah cukup lama. Dia bergabung, waktu itu niatnya serius mau jalani Tiansi, tapi akhirnya emang nggak lama ya, beliau berhenti lagi. Beliau seorang branch manager di satu bank asing Bapak Ibu ya. Terus waktu itu mobilnya, ya mobil saya sebutin merek nggak apa-apa ya, Avanza, inventaris dari kantornya. Terus waktu dia join, dia bilang, saya join karena akhirnya saya ngeliat kamu naik BMW dari Tiansi. Kan teman kos, kamarnya di bawah saya. Jadi saya di atasnya, dia di bawahnya ya, karena saya di lantai 2. Terus dia bilang sama saya, Rick kamu tahu nggak? Direktur saya aja, di kantor yang di Bandung ada direkturnya, itu inventarisnya Innova. Dan umurnya sudah hampir 50 tahun, dia bilang. Saya nggak tahu kapan saya bisa jadi kayak dia. Apalagi jadi kayak kamu, kalau lewat pekerjaan saya di bank itu. Makanya saya join, karena kamu teman satu angkatan sama saya, satu kos, hanya dalam 3 tahun naik BMW dari Tiansi katanya. Ya. Kalau Anda kerja, pertimbangkan mau berapa lama bertahan dengan gaji seperti ini. Ini buat listrik rumah saya, buat bayar pembantu, habis Bapak Ibu. Ya, buat bayar bensin, uang parkir nggak cukup. Saya buat nge-gym aja sama istri saya sebulan 8 juta. Nge-gym doang, bayar PT. Saya buat makan doang itu 20 juta tuh nggak cukup 1 bulan. Serius, nggak bohong-bohongan, nggak sombong. Nggak sombong lah, cuma 20 juta. Bonus saya jauh lebih besar dari itu kok. Masa 20 juta sombong? Enggak kok, nggak sombong. Itu cuma sepersekian dari bonus saya kok, 20 juta. Jadi saya nggak akan sombong ya. Tapi intinya kalau saya hanya hidup dengan 5 juta, nggak hidup saya Bapak Ibu. Nggak hidup saya dengan 9 juta tuh nggak hidup Bapak Ibu.
Nah, kalau Anda sekarang bertahan dengan gaji seperti ini, Anda yang bekerja, Anda pikirin mau berapa lama. Karena sekarang seperti ini nggak apa-apa, tapi jangan sampai tahun depan masih seperti ini, jangan sampai 10 tahun lagi masih seperti ini. Harus berubah dengan bisnis Tiansi, Bapak Ibu. Ya. Nih, ini adalah industri dengan gaji-gaji tertinggi di Indonesia. Anda lihat nih ya, nggak jauh-jauh lagi lah dari yang tadi, Bapak Ibu. Oke. Kemudian satu lagi nih, ini yang monsternya Bapak Ibu, yaitu inflasi. Tuh, Anda lihat. Jadi uang kita tuh sebenarnya kemakan terus dengan inflasi. Tahun 2007 ke tahun 2017, 10 tahun. Ini datanya. Ya, kalau kita punya uang 1 juta di tahun 2007, itu turun terus setiap tahun nilainya berdasarkan tingkat inflasi di sini. Sehingga di tahun 2017, uang Anda 1 juta tadi, 10 tahun yang lalu, di tahun 2017 cuma tinggal 520 ribu. Setengahnya loh Bapak Ibu. Ya, barang yang Anda bisa beli dengan harga 1 juta di tahun 2007, 1 juta dapat laptop misalnya gitu ya. Handphone 1 juta. Nah, handphone yang sama itu di 1 juta di tahun 2017 yang 1 juta itu 1,8, hampir 2 kali lipatnya. Ini 2017, ya 2027 inflasi jalan terus, nggak mungkin nggak. Jadi kalau Anda selama 10 tahun Anda punya gaji tidak minimal naik 2 kali lipat, itu jadi masalah. Karena artinya gaji Anda setelah 10 tahun itu sebenarnya lebih kecil daripada gaji 10 tahun yang lalu. Oke ya. Nah, lagi tadi ya afirmasi. Rumah saya seperti itu yang saya mau. Mobil Anda, mau mobil seperti apa? Ya, tinggal pilih. Masih naik motor? Nggak apa-apa. Saya dulu juga naik motor kok Bapak Ibu. Dan saya sering naik motor Honda Grand Astrea yang harga 3,5 juta itu. Dari waktu saya SMA dibeliin sama orang tua saya. Ya, saya sudah tahu bahwa saya ini cocoknya itu kerennya pakai BMW seperti ini atau Mercy seperti ini. Ya, kalau Anda tinggal pilih mau ini atau mau yang bawah Bapak Ibu. Tinggal pilih saja Bapak Ibu. Ya. Pasmi, Bu Iis, maaf kalau orang Bangkalan sih Madura biasa pilih yang bawah. Mohon maaf ya. Karena mereka sangat suka sapi orang Madura Bapak Ibu. Jadi kalau saya tawarin biasa ngapain Mercy Pak? Mending sapi Pak, lebih keren. Ya itu budaya orang Madura ya Bapak Ibu ya. Anda jangan tiru-tirulah, lebih keren Mercy sama BMW kok, percaya sama saya. Ya. Nah, saya dulu pernah mengalami penolakan biasa Bapak Ibu. Tapi saya pernah mengalami rasa-rasa nggak enak, bukan penolakan dari prospek, tapi dari lingkungan. Contoh, saya pernah ke Jakarta suatu hari. Saya bangun jaringan. Saya mulai ke Jakarta dari waktu saya bintang 4. Ya, saya waktu bintang 4, saya punya 2 kos. Maksudnya bukan punya kos, ngekos maksudnya ya, anak kos. Ya kalau sekarang ya bisa beli kos punya kos. Kalau dulu ngekos maksudnya. Saya punya ngekos di Bandung yang 8 tahun tadi Bapak Ibu di Unpar, depan Unpar. Sama saya punya juga ngekos juga di Jakarta. Karena saya seminggu sekali bolak-balik Jakarta. Ya naik motor dulu bolak-baliknya. Jadi dari Bandung itu saya lewat ke Cianjur, Puncak, terus turun masuk ke Cijantung, Kampung Rambutan, masuk Jakarta ya. Bogor, lewat Bogor segala macam itu. Lewat situ jalannya 6 jam, 6-7 jam biasa di jalan. Itu pantat sudah nggak berasa Bapak Ibu. Udah saya kurus, pantat saya tipis kan. Udah nggak berasa tuh di jalan 6-7 jam naik motor. Wah lewatin segala macam sampai ke Jakarta. Nah saya seminggu sekali bolak-balik Jakarta Bandung. Nah kalau di Jakarta kita sering presentasinya itu bukan di rumah-rumah karena susah. Seringnya janjian di mall, tempat umum gitu ya. Mall, plaza atau di hotel biasanya. Di lobi hotel gitu ya. Nah suatu hari saya pernah ke satu hotel yang saya masih ingat hotelnya sampai sekarang. Di sekitar Sleepy. Saya nggak akan bilang sama Anda nama hotelnya ya. Di sekitar Sleepy saya masuk ke sana naik motor. Lewat lobi, karena kan saya nggak tahu posisi baru sekali ke hotel itu dan saya nggak tahu di mana posisi parkiran motornya Bapak Ibu. Kalau mobil jelas kelihatan ya di depan situ ada parkiran-parkiran yang lapangannya. Tapi saya nggak tahu motor di mana. Nah saya lewat lobi kan, itu sama satu main dipanggil sama dia. Mas, stop mas, stop. Kenapa Pak? Maaf Mas, motor nggak boleh lewat lobi. Loh parkirannya di mana Pak? Di belakang dia bilang. Jadi jangan lewat lobi. Begitu tadi ngambil karcis langsung belok aja keluar dari hotel. Ada pintu kecil keluar dari hotel, itu ngelilingin hotelnya, belok lagi gitu, ada gang kecil sebelah hotel, sampai ke belakang hotel, ada tanah lapang di situ masih rumput-rumput, parkirnya di situ motornya, harus jalan kaki lagi ke hotel, muterin hotel, ya. Dan saat itu saya benar-benar kok begini banget gitu ya, benar-benar naik motor tuh nggak enak banget di Jakarta, masa lewat lobi dimarahin sama satpamnya, kemudian suruh parkirnya di belakang nggak layak sekali, nggak ada atap sama sekali, itu hujan kehujanan, panas kepanasan. Itu yang saya alami. Terus saya langsung dendam di situ Bapak Ibu. Harus balas dendam. Setelah itu saya terima BMW. Ya, Anda sudah mulai membayangkan cerita lucu akan terjadi di sini ya. Nah,
Saya mulai setelah terima BMW, saya kebetulan itu balik ke hotel itu lagi Bapak Ibu. Ya, satpamnya sudah beda. Saya ingat satpamnya sudah beda, sudah bukan satpam yang manggil saya waktu itu, guru saya bukan. Saya lewat lobi. Lewat lobi, habis lewat lobi gitu, ambil karcis, belok lewat lobi, baru parkiran kan? Lapangan gitu kan? Bukan lapangan lah, paving block gitu, parkiran. Nah, pas saya lewat lobi, diteriakin lagi sama satpamnya. Saya mikir satpam yang waktu itu kurang ajar. Ya, ternyata bukan, beda satpam. Pak, maaf. Bukan mas lagi manggilnya pak sekarang. Pak, maaf. Saya pikir jangan-jangan saya disuruh parkir di belakang lagi. Udah naik BMW masih suruh di belakang. Ternyata enggak Bapak Ibu. Saya udah lewat lobi, cuma dia Pak mundur aja Pak, parkir di depan lobi. Wes, cie ya. Cie, keren pokoknya. Nah itu yang saya alami Bapak Ibu. Dan saya langsung berpikir, oh layaknya emang saya naik BMW, bukan naik motor. Ya, pernah satu hotel yang lain di Bandung Bapak Ibu. Hotelnya dekat sama pintu tol Pasteur. Keluar kiri jalan ada hotel lama bintang 5. Ya, hotelnya gede banget. Saya habis dari Jakarta waktu itu kebelet kencing banget, kebelet pipis banget Bapak Ibu. Ya, saya lewat hotel itu masuk ke sana. Cuman mau pipis. Bukan mau ngapa-ngapain, mau pipis karena kebelet banget, udah mau pipis. Saya masuk ke sana Bapak Ibu. Lewat lobi lagi kan, terus masuk ke basement parkiran gitu ceritanya nih. Lewat lobi, Pak. Udah lewat dipanggil lagi. Parkir di lobi aja Pak. Terulang lagi kejadian seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dia nggak tahu, saya cuma mau pipis, numpang pipis ke hotelnya. Tapi itu terjadi. Artinya apa? Dunia ini menghargai Anda karena uang. Saya nggak bicara matre. Tolong, saya nggak bicara matre. Tapi kita tahu kan kita butuh uang. Anda kalau datang ke hotel tadi, naik motor dan naik BMW atau naik Mercy, faktanya Anda diperlakukan berbeda kan Bapak Ibu? Itu fakta. Anda bisa nggak nguliahin sama satpamnya? Mas ini kebangetan, kita ini sama-sama manusia. Kok Anda perlakukan saya gini hanya gara-gara saya naik sapi misalnya, ya, atau saya naik motor, kan nggak bisa begitu mas. Nggak bisa Anda kuliahin begitu satpamnya, karena aturannya memang begitu. Motor ya bukan di lobi, parkirnya di belakang. Yang salah siapa? Bukan satpamnya, bukan hotelnya. Yang salah Anda kalau naik motor terus. Itu aja udah Bapak Ibu. Ya kan? Nah makanya itu sebabnya. Oh bukan Anda, saya yang salah. Kok naik motor terus waktu itu? Ya. Itu sebabnya saya berubah jadi BMW dan sekarang jadi Mercy Bapak Ibu ya. Beda perlakuan orang sama Anda. Istri saya suka bilang, kalau kita naik, saya punya mobil Mazda CX-5, salah satu mobil saya yang lain. Mobilnya 500 juta, nggak jelek juga sebenarnya. Ya 500 juta kok, mobil lumayan mahal lah, SUV yang lumayan bagus, kelasnya Fortuner dan Pajero Sport juga sama. Tapi dia bilang kalau kita ke bank ya waktu itu seringnya kita ke bank ya. Ke bank, kok satpamnya nggak pernah bukain ya kalau kita naik mobil yang CX-5 ini ya. Tapi kalau naik Mercy kok selalu dibukain ya. Anda bisa bayangin ya. Saya juga baru kepikir, oh iya ya. Kalau kita ke bank, satpamnya selalu ngebukain kalau naiknya Mercy. Tapi kalau naik mobil yang lain, maksudnya kelas di bawah itu, kok nggak dibukain gitu. Ya iya, 500 juta sama yang 1 miliar Mercy pasti beda perlakuannya. Ya. Satpam itu nggak pernah punya, tapi dia tahu memperlakukan orang yang naik Mercy sama naik mobil biasa. Dia tahu memperlakukan Mercy, mobil biasa sama motor. Dia tahu gimana cara memperlakukannya. Oke, Anda tes saja pulangnya ya. Ada banyak hotel, banyak mall, Anda tes saja. Oke? Ya. Jangan tersinggung gitu dong. Ini kan memotivasi Anda. Saya dulu juga dibikin tersinggung baru saya semangat kok. Saya tahu Anda ini harus dibuat tersinggung. Orang Malang ini baru semangatnya kalau tersinggung. Kenapa? Kan hawanya adem Malang Bapak Ibu ya. Malang tuh kayak kota Bandung Bapak Ibu. Hawanya adem gitu. Jadi orangnya santai-santai. Bandung tuh kayak begitu. Santai. Ya sebenarnya saya pengen bilang malas tapi takut digebukin sama Anda. Nyantai, hawanya adem gitu ya, enak. Ini kota untuk passive income. Jadi ya malas, nggak naik-naik peringkatnya. Karena passive income, bintang 5 sudah passive income, ya begitu. Ya. Nah makanya jangan lamaan passive income di bintang 5 Bapak Ibu. Lebih enakan passive income di diamond Bapak Ibu ya. Nah apalagi, lanjut Bapak Ibu ya, membagikan keluarga. Butuh apa? Biaya hidup. Buat siapa? Ya keluarga Anda aja, diri sendiri, suami istri, anak, orang tua, mertua dan lain-lain. Anda punya anak Bapak Ibu, makan minumnya nggak bayar, sekolahnya nggak bayar, ya biaya kesehatannya nggak bayar, hiburannya, mainannya nggak bayar. Ya lihat nih, biaya kuliah di Harvard itu 2 miliar per tahun. Salah satu kampus terbaik di muka bumi ini, nguliainnya 2 miliar per tahun. Jadi kalau Anda bonusnya 100 juta sebulan, itu sudah dihargai luar biasa di TNC. Anda nggak sanggup nguliain anak Anda ke Harvard Bapak Ibu. Masih miskin 100 juta. Nah ini berikutnya lagi. Kita mau bagikan orang tua kita dan pasangan kita. Oke? Butuh beli apa aja buat mereka. Anda kasih rumah nggak ke orang tua atau mertua Anda?
Saya ngasih mobil ke orang tua saya ngasih mobil ke mertua saya kasih rumah ke mertua saya. Ya orang tua saya udah punya rumah ya. Nah nih, Anda sudah kasih apa buat mereka? Menaik gajikan orang tua? Yang tadi Pak Haryadi Aziz bilang apa? Dapat Crown Life, dapat DHO Korea. Tapi saya mau kasih ke ibu saya buat naik umroh, buat umroh. Gitu ya Pak Aziz ya. Karena apa? Karena beliau sudah pernah Korea. Kebetulan sekarang ke Korea Selatan lagi. Ya sudah dikasih ke ibunya buat umroh. Ya karena Pak Aziz sudah pernah. Kalau gitu ke Korea Utara aja Pak. Sekarang sudah damai kok ya. Mengajak liburan ke luar negeri. Papa saya nggak suka liburan ke luar negeri. Mama saya sangat suka liburan ke luar negeri. Senang banget jalan-jalan. Makanya sering saya ajak ke luar negeri. Oke, nanti ke Korsel ya saya ajak lagi. Biasanya saya ajak. Kemudian apakah hanya orang tua atau mertua Anda yang butuh Anda bantu? Ada keluarga lain nggak yang butuh Anda bantu? Berapa kasih buat mereka? Ya, ini harus kita pikirkan Bapak Ibu sekalian. Ya, nah. Ini realita kehidupan seperti ini. Anda butuh rumah, mobil, biaya hidup, pendidikan, kesehatan, Anda bayar cicilan-cicilan Anda, dan lain-lain. Semuanya pakai apa? Uang. Semuanya pakai uang. Hidup butuh uang, pastikan Anda pilih cara yang cepat dan tepat untuk mencapai impian Anda. Bukan materai, tapi hidup butuh uang, Bapak Ibu. Dan kalau kita bisa memilih memakai cara yang cepat dan tepat, yaitu Tiansi, kenapa pilih yang lain? Ya. Untuk mencapai semua ini butuh perjuangan. Saya butuh waktu 3 tahun, kerja keras. Presentasi bintang 5 ke atas saya nggak mungkin prestasi di bawah 50 kali sebulan. Kalau prestasi cuma 15 kali, silver planner bagus. Tadi sudah pada maju ke depan silver planner, itu mulainya di situ. Gold planner bagus, tapi setelah itu Anda harus kejar lebih banyak lagi. Gak ada title-nya sih memang betul, tapi kalau Anda bisa kejar 40, 50 kali, 60 kali itu jauh lebih bagus. Ya karena kalau kita presentasi di bawah 15 kali itu kita seperti merangkak di bisnis ini. Kalau 15 kali itu biasa sudah mulai seperti jalan. Akan kelihatan hasilnya cukup lumayan ya. Tapi kalau Anda mau lari itu harus di atas 30 kali. Makanya benar harus jadi gold planner Bapak Ibu. Oke, ini BMW yang saya dapatkan dari bisnis Tians Bapak Ibu. 3 tahun, mobil mewah gratis. Ini apartemen pertama kali saya pindah dari kos-kosan itu ke apartemen ini. Ya, saya beli waktu saya bintang 8. Jadi waktu saya bintang 8, saya beli apartemen di Bandung 1, di Jakarta juga saya beli 1. Apartemennya harganya 300 juta. Yang di Bandung, di Jakarta, di Kelapa Gading Square, yang sekarang ada Mall of Indonesia, itu waktu itu masih 300 juta harganya. Saya juga ambil di sana 1. Ngangsur. Oke. Nah, ini waktu saya pertama pindah ke apartemen ini saya sudah dapat BMW. Bahkan saya dapat BMW ini duluan sebelum saya pindah ke apartemen. Jadi tahun 2005 mobil saya keluar dari dealer, kan Januari saya dapat di Malaysia. Terus bulan April 4 bulan kemudian itu mobilnya keluar. Bisa milih ambil mobil. Ya, saya bawa pulang ke kos-kosan. Karena apartemen saya belum jadi. Jadinya 2005 bulan Juni, 3 bulan kemudian. Jadi Anda bisa bayangkan penderitaan saya. Tiansi itu memang benar-benar kurang ajar banget sama saya ya. Saya dikasih mobil padahal saya nggak punya garasi Bapak Ibu. Ya saya dikasih mobil padahal saya nggak punya garasi. Sehingga saya setiap kali mau mulangin BMW ini saya harus nitipin ke rumahnya Pak Luis atau ke kos-kosannya Pak Naga. Karena Pak Naga kosnya agak luas, mobilnya bisa masuk ke sana. Ya, atau rumahnya Pak Luis. Jadi saya setiap kali mau pagi-pagi itu saya datang ke kos-kosannya Pak Naga atau rumah Pak Luis untuk ambil mobil ini. Masih naik motor. Pakai jaket, naik motor datang, terus di rumah Pak Luis saya lepas jaket, terus sisiran dulu, cuci muka, ya kan? Sisiran, udah. Pakai dasi, pakai jas, masuk BMW, datang ke OP. Presentasi datang ke OP. Keren Bapak Ibu. Impact di panggung, ya. Impact di panggung. Wah, waktu itu menerima reward kan belum banyak ya. Wah, bangga dapat BMW. Wah, keren pokoknya. Begitu pulang jam 10 11 malam, pulang mampir rumah Pak Luis. Masukin mobil ke carportnya Pak Luis, lepas jas, masukin tas, pakai jaket lagi, pakai helm Bapak Ibu. Saya pulang lagi naik motor. Ya, ke kos-kosan. Tapi kan prospek nggak tahu Bapak Ibu. Nggak masalah, yang penting tahunya tadi waktu di OP saya maju penerima BMW gratis, wah, bonus puluhan juta. Waktu itu saya silver line kalau nggak salah ya, keren, ya kan? Nggak tahu pulangnya motor lagi ya. Begitu saya lakukan selama 3 bulan. Jadi saya bersyukur sekali 3 bulan kemudian apartemennya sudah jadi, saya bisa pindah ke sini. Jadi rumah pertama yang saya punya itu apartemen di Setiabudi, ya di Bandung di Setiabudi. Kemudian ini foto saya berikutnya lagi, ini adalah waktu saya terima yacht dan plane di China, Mei 2006.
Ya, Mei 2006 di China Bapak Ibu. Kemudian kebetulan dalam 1 tahun itu ada 2 kali konvensi yang diadakan untuk menggantikan yang tahun 2004 yang nggak ada karena ada SARS di Hong Kong. Waktu itu kita mau acara di Hong Kong, ada SARS ya. Jadi harusnya saya dapat di Hong Kong tahun 2004 tapi molor jadi di Malaysia 2005. Makanya selempang saya waktu dapat di Malaysia 2005 itu selempangnya penerima reward 2004. Ya, jadi harusnya saya nggak 3 tahun dapat BMW tapi 2 tahunan. Oke, gara-gara nggak ada itu jadinya 3 tahun Bapak Ibu. Gak apa-apa, tapi untuk menggantikan acara yang kosong di 2004 karena ada penyakit epidemi waktu itu ya, SARS di Hong Kong. Akhirnya 2006 itu ada 2 kali acara konvensi. Yang Mei saya terima di China, yacht dan plane, cash reward Bapak Ibu. Septembernya itu villa. Ya, jadi begitu ceritanya kenapa saya bisa dapat reward yacht, plane, villa dalam 1 tahun yang sama. Karena ada 2 kali konvensi. Oke, yang paket dapatnya yacht dan plane, omset saya kegedean waktu itu. Jadi waktu saya dapat mobil mewah di Malaysia 2005, itu saya naik panggung bawa 2 downline. Ya, salah satunya Pak Rizky Kanata waktu itu. Bawa 2 downline karena omset saya 3 kali lipat lebih besar dari yang seharusnya. Jadi bawa 2 downline, 3 orang sekaligus. Kemudian waktu saya dapat yacht dan plane, ada yang cuma dapat yacht. Tapi saya dapat yacht dan plane karena omset saya kegedean buat sekedar yacht. Dapatnya sama plane juga. Oke, terus waktu villa berdua waktu itu yang dapat, saya sama sesepuh kita Pak Engkong, Pak Agus TL ya, yang dapat villa waktu itu saya dan Pak Agus tahun 2006 September di Indonesia di Jakarta. Oke, ini foto dengan Mr. Lee Jin Yen, saya masih muda, Mr. Lee juga masih muda Bapak Ibu. Ya, beliau menua, saya juga ikut menua sekarang ya. Oke, Anda bisa salaman dengan salah satu orang terkaya di China, orang yang banyak menyumbang, banyak membantu jutaan orang buat berubah hidupnya. Wah, itu luar biasa. Sering saya berfoto dan salaman dengan beliau. Nah, ini adalah penghargaan-penghargaan lain yang saya dapat. Dan sebenarnya ini impian-impian saya. Karena dulu impian saya itu adalah pengen jalan-jalan ke 7 keajaiban dunia dan ke banyak negara juga ya. Tapi salah satu yang prioritas saya adalah 7 keajaiban dunia. Dan Anda tahu nggak? Tiap berapa tahun sekali itu 7 keajaiban ganti-ganti terus Bapak Ibu. Jadi kalau Anda 1 aja belum, itu nggak kekejar. Karena ganti terus Bapak Ibu. Ya, Borobudur pasti sudah pernah kan? Borobudur sudah pernah kan? Nah, itu yang paling gampang Bapak Ibu. Tapi sekarang sudah bukan 7 keajaiban kayaknya. Sudah nggak masuk Bapak Ibu. Oke, ada Eiffel, Menara Miring Pisa. Sekarang juga kayaknya udah nggak masuk. Udah gantilah. Saya udah nggak terlalu hafal ya. Ya udahlah, yang penting jalan-jalan. Karena saya suka jalan-jalan. Jadi hobi saya itu dulu di buku impian saya itu isinya foto-foto luar negeri Bapak Ibu. Pengen kemana-mana saya tempel-tempel ya. Ini adalah di Vatikan, di Roma ya, di Italia. Ini pertama kali saya ke sana. Terus 2015 kemarin saya ke sana lagi. Jadi saya sudah 2 kali ke sana. Ini di Colosseum di Roma ya. Ini Menara Miring Pisa Bapak Ibu. Ini di Paris, Eiffel. Udah jelas kelihatan ya, Eiffel. Saya tahun 2017 kemarin ke sana Desember, itu keempat kalinya saya ke Paris. 1 kali nggak cukup. Kebangetan ya. Saya pengen ke Paris, 1 kali cukup, habis itu pindah negara. Kalau saya senang ya datang lagi gitu. Ini masih di Paris. Oh iya, ini tuh harusnya saya hapus loh, saya kesel banget loh. Ini Pak Budi tolong ingetin saya buat hapus foto ini kalau kita di VS di daerah Jawa Timur ya Bapak ya Pak ya. Ini soalnya ini orang bilang saya pernah Pak Kediri. Waduh. Tiket pesawatnya aja mahal ke sana, Anda bilang itu Kediri Pak. Saya juga punya foto kayak gitu Pak, setiap minggu saya malah ke sana Pak. Ya kan saya orang Kediri Pak. Waduh. Saya 2 minggu sekali Pak, orang Pare, dekat juga. Aduh, ya udahlah, tabu itu, ya sudahlah. Nah ini waktu saya di Belanda sama One Vision waktu itu Dream Holiday, ini sama ibu saya sama adik saya. Nah, adik saya juga udah terima BMW dari Tianxi tahun 2008 ya. Ini Tokyo Disneyland di Tokyo, saya dulu cukup sering ke sana karena selain dapat reward dari Tianxi dan One Vision, saya juga punya jaringan di Jepang. Saya pernah bicara vision seminar seperti ini di Jepang. Ya, pesertanya, terima kasih. Pesertanya waktu itu sekitar hampir 600 orang. Tapi memang sebagian besar orang Indonesia sebagian besar. Mereka para, kalau di Jepang tuh mereka nggak mau dibilang TKI sebenarnya ya. Mereka dibilangnya Kensuse, jadi seperti pekerja kontrak Bapak Ibu ya. Karena mereka pekerja dengan skill. Mereka punya skill. Itu sekitar 500 orang lebih. Itu VS pertama di Jepang waktu itu jaringan saya. Pak Rizky dan beberapa leadernya juga bolak-balik bangun jaringan di Jepang. Jadi sudah cukup sering ke Jepang.
Ini Universal Studio di Osaka Bapak Ibu. Masih Jepang juga, ini di biasa banget lah Singapura ya. Udah kayak tetangga gak usah dibahas. Dari Bandung terbang cuma 2 jam. Gampang banget ya. Anda juga bisa ke sana, kalau Malaysia Singapura deket lah. Ini di China, saya selama sekian belas tahun di Tianxi saya sudah 7 kali dapat trip ke China. Dari Tianxi ya, sudah 7 kali dapat trip. Trip gratis ya, sudah 7 kali. Dan kemudian di Hong Kong Bapak Ibu, saya pernah vision seminar ke sana juga, terakhir 2010 saya ngisi vision seminar. 1.000 orang pesertanya, yang cowok cuma 2. Bos kapalnya dan saya pembicaranya. Ya. Jadi setelah selesai acara VS, diamankan kabur Bapak Ibu ya. Ngeri, itu penyamun di sarang perawan Bapak Ibu. Ngeri Bapak Ibu. Waduh, perempuan semua, aduh takut lah. Ya, takut Bapak Ibu. Oke, tapi semangatnya luar biasa. Makanya Bu Sudarawati juga mantan TKW ya, dari Hong Kong, pasti tahu di sana auranya luar biasa, penerima mobil mewahnya sudah banyak Bapak Ibu. Nah makanya Anda Bapak Ibu sekalian di sini, Anda yang merasa lebih keren tuh, yang lebih keren daripada teman-teman kita buruh migran yang mereka bekerja keras di luar negeri buat keluarganya, penyumbang pahlawan devisa dibilangnya kan, masuk Anda kalah sama mereka. Padahal Anda merasa keren, mahasiswa, S1, sarjana, manajer, wah jangan sampai kalah ya Bapak Ibu. Ini di Sydney Opera House nih, di Australia Bapak Ibu. Kemudian ini di Madrid, istana ya, istana raja. Kemudian ini di Pearl Harbor, ini di Hawaii. Saya nggak banyak tampilin foto karena foto saya banyak banget Bapak Ibu. Jadi ya cuma dikit-dikit aja. Ini yang di Korea Selatan kemarin ya, yang tahun 2011 ya terakhir kita ke sana. Nanti ke sana lagi bulan November rencananya ya. Kita mau berangkat lagi ke Korea. Oke, ini di Istanbul. Ini di Troy, kota Troya ya, ini Kuda Troya Bapak Ibu. Ini Masjid Biru, terkenal banget di Istanbul ya. Kemudian ini Paris lagi nih, dari atas Menara Eiffel. Ini dari bawah, ini ke Belanda lagi. Ya ini ke Paris lagi berikutnya, sering lah pokoknya. Udah kayak situ kayak ke Kediri tadi itu, mau lihat yang itu. Mau lihat gerbang tadi tuh, kotak tadi ya Bapak Ibu, itu gerbang kemenangan Napoleon Bapak Ibu. Ya, nah ini di satu hotel di Zurich, di Swiss Bapak Ibu. Hotelnya semalam 5 juta. Sheraton nama hotelnya ya. Saya sama teman-teman kemarin ke sana nginep dan saya menikmati. Di situ saya berpikir, saya kadang kalau liburan itu sering ngalamun gitu. Ngalamun terus sering berpikir, kok bisa hidup saya berubah seperti ini gitu. Kok saya bisa nongkrong breakfast di satu hotel yang semalam 5 juta, yang saya masuk kamarnya aja masih suka bingung, padahal saya udah ke banyak hotel mewah tapi saya masih suka bingung karena kok tirainya nggak ada ya, kok kacanya gede nggak ada tirainya ya, sebelahnya ada remote, saya pencet turun remote-nya, bukan di dalam, di luar. Tirai itu kan di luar, dalam jendela biasanya kan, ini tirainya besi gitu, logam, di luar, bukan di dalam. Saya masih bingung. Wah, hebat juga begini. Padahal saya nggak yang on amat Bapak Ibu. Udah sering kemana-mana, masih ada yang bingung. Masuk toiletnya, WC-nya, wih keren banget WC-nya gitu ya. Ya pokoknya gitulah. Tapi intinya saat itu saya berpikir waktu breakfast, saya lagi ada di Zurich, habis ini mau jalan-jalan ke Mount Titlis. 3.000 meter di atas permukaan laut, lagi hujan sebenarnya, bukan badai apa-apa tapi hujan. Cuman karena di atas puncak salju ini hujannya jadi salju gitu loh, karena dingin banget. Minusnya mendekati sekitar 11-an ke atas lah, sekitar 11 derajat begitu. Itu nggak bisa lama-lama, harus cepat-cepat masuk lagi ke dalam bangunan ini. Ini ada liftnya, ada cable car, gondola yang cable car itu ya, yang pakai kabel kita naiknya itu. Jadi nggak mendaki Bapak Ibu ya. Dan sebelum saya ke sana, pas pagi-paginya saya di restoran ini, saya sempat mikir, kok ternyata Tianxi itu bikin kita hidup menikmati banget ya. Sama teman-teman di sini ya, beberapa orang teman-teman Tianxi juga bisa ya hidup seperti ini ya. Nginep di hotel 5 juta semalam, makan, suasana tenang, asik, pemandangannya bagus di luar hotel, yang ngelayanin bule. Biasa kita ngelayani bule di sini kan, di sana kita dilayani bule Bapak Ibu. Wah asik banget, ya. Ini di Venesia. Italia, dibilangin salah satu kota paling romantis di dunia. Saya juga suka, maka saya juga sudah 2 kali ke sana Bapak Ibu. Pokoknya kalau suka datang lagi gitu aja. Sama kayak Anda makan kan, ayam goreng ini enak, makan lagi datang ke situ lagi, gitu aja toh. Ya. Jadi kalau saya nggak ngejar negara, banyak teman-teman tuh sukanya
banyak-banyak negara. Saya sudah 50 negara. Tapi negaranya Perancis, satu doang, Paris. Saya sudah nambah negara kedua, Italia, satu doang. Yaitu di Romanya gitu. Kalau saya enggak, saya sukanya explore. Jadi di Italia saya sudah banyak kota. Ya, sampai ke Florence, sampai ke Pisa, sampai ke Venesia, enggak cuma di Romanya doang. Saya di Perancisnya enggak cuma Paris doang gitu. Saya sudah keliling-keliling. Ya, karena seperti orang luar bilang, saya sudah ke Indonesia. Kemana? Bali. Oh, Bali. Enggak tahu, Malang juga keren. Kediri ada yang keren tadi itu ya. Enggak tahu dia. Taunya pokoknya saya Indonesia. Kemana? Bali. Enggak tahu kan? Nah, enggak enak kalau kita cuma ngejar negara. Kota-kotanya bagus-bagus kok Bapak Ibu. Ini Colosseum lagi untuk kedua kalinya. Ini di Brussels. Ya, Atomium. Ya itu enggak usah dijelaskan lah, Anda juga enggak tahu. Ini di Berlin Bapak Ibu. Alasan saya lupa soalnya. Kan enggak saya pembicaranya, enggak apa-apa dong. Nah, ini di Praha Bapak Ibu. Ini dibilangnya Paris of the East ya. Paris dari timur. Ini Eropa Timur, keren banget pemandangannya. Ada angsa-angsa di sini, kita bisa naik kapal pesiar di bawahnya, ini jembatan. Pokoknya keren deh. Nggak bisa dikatakan dengan kata-kata. Ini di Vienna, di Austria. Istana Belvedere, Istana Raja ya. Ini di India kemarin bareng-bareng sama teman-teman Tiansi. Kita di acara konvensi 2017 kemarin. Kemudian ya ini di India, Taj Mahal. Kan 7 keajaiban, sudah satu lagi. Kemudian ini di Nuremberg, ini di Jerman. Waktu itu pernah ke sana bareng-bareng ya? Oh, tahu soalnya Pak Asis ya. Hungaria, ini di Köln di Jerman ya. Tapi intinya adalah jalan-jalan. Saya senang jalan-jalan. Itu sebabnya kenapa saya senang jalankan Tiansi, karena saya bisa jalan-jalan. Ke Malang saya juga jalan-jalan Bapak Ibu. Saya hari Jumat ke Surabaya, ya. Ketemu sama teman-teman jaringan di sana. Sabtunya saya ke Bangkalan dulu. Sabtu saya ke Malang. Sampai hari Senin nanti. Selasa saya baru terbang lagi ke Jakarta dulu. Baru besoknya lagi saya ke Bandung. Enak, kenapa? Karena saya dari awal dulu jalan Tiansi, saya senang karena emang saya dulu punya impian, punya keinginan gitu ya. Saya nggak mau bekerja di depan komputer. Dikasih jalan bisa ada di Tiansi sampai hari ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini di Belgia, di Brussels juga, tapi kalau tadi yang Atomium itu di pinggiran kota, ini di pusat kota. Ini salah satu kota yang saya senang banget. Di Eropa saya suka banget Eropa, saya nggak suka Amerika. Jadi makanya saya nggak sering-sering ke sana ya. Tapi kalau saya Eropa tuh saya suka banget ya. Dan salah satu kota yang saya sangat suka itu kota kecil namanya Brussels. Yaitu ibu kotanya Belgia. Bukan, ibu kotanya Bern ya. Ini kota pentingnya lah gitu, kota terkenalnya namanya Brussels. Dan di Brussels ini saya suka banget atmosfernya gitu. Waktu saya ke sana Desember itu sudah mulai salju. Ini pagi-pagi, saya nginep satu hotel bintang 4 di sana, ya namanya NH Hotel. Itu hotel banyak di Eropa, banyak NH Hotel itu. Saya nginep lantai 2 dan saya jam 8 pagi mau breakfast, bangun nih sama istri saya, bangun, buka tirai. Masih ada jendela ya, buka tirai. Terus begini, lagi hujan salju, rintik-rintik Bapak Ibu. Ya, hujan rintik-rintik tapi jadi salju. Ini mobil-mobil mulai ketutupan putih-putih. Kemarin malamnya habis ada pesta di alun-alunnya, di depan balai kota, alun-alun. Ramai banget, ada musik, musiknya itu satu lapangan alun-alun itu ramai banget Bapak Ibu ya. Orang pesta di sana, minum ada yang minum kopi, minum hot coklat, ada yang minum bir, pokoknya ramai banget di sana ya, ramai banget. Terus saya pulang tengah malam, pagi-pagi bangun mau breakfast, saya ngeliat ini Bapak Ibu. Di situ saya cuma nongkrong di depan jendela, nongkrong. Terus saya buka sedikit jendelanya, agak-agak dingin-dingin gimana gitu ya. Salju kan, sama seperti kalau Anda di rumah nanti nongkrong depan kulkas buka dikit, dingin-dingin gimana gitu lah ya, mirip lah pokoknya. Saya lihat ke depan ada orang-orang jalan, ada yang bawa payung. Saya mikir, benar-benar hidup itu luar biasa indah, ya. Dan itu semua karena sekian belas tahun yang lalu, waktu masih di kos-kosan, ada seseorang datang nawarin Tiansi. Dan saya untungnya nggak dengan sombongnya bilang, Tiansi, apaan? MLM. Udah deh ke laut aja. Untung saya nggak begitu. Tiansi, MLM, cari-cari orang, jual-jual obat. Udah deh, lu pergi aja deh. Untung saya terima join Tiansi Bapak Ibu. Ya. Dan begitu banyak leader yang berhasil di bisnis Tiansi ini Bapak Ibu. Begitu banyak, mungkin semuanya. Ya, itu punya cerita yang kurang lebih mirip. Setelah sekian tahun berlalu, untung saya join Tiansi. Untung teman saya datang, itu nggak sekali, karena kalau sekali saya masih belum mau. Untung teman saya ngajak saya ke OP 10 kali.
Untung teman saya ngajak ke VS 15 kali sampai capek. Tapi setelah 15 kali saya akhirnya mau datang ke VS. Dan setelah kali 15 kalinya akhirnya saya ke VS dan saya join Tiansi. Maka hidup saya berubah. Itu mungkin pengalaman Anda. Kalau saya kebetulan cuma sekali sih, nggak 15 kali diundang ke VS. Tapi saya punya teman yang sampai 15 kali datang ke OP baru join Bapak Ibu sekalian. Ya telat aja. Saya dapat BMW dia masih naik motor. Telat terus dia ngomel, wah kamu sih nggak maksa-maksa saya buat join Tiansi. Lo kan saya sudah ajak. Iya, tapi kan kamu cuma ngajak sekali. Yang 14 kali orang lain. Yang 14 kali orang lain. Saya pertama, orang kedua sampai ke 14 orang lain. Orang 15 saya lagi datang. Pas saya udah terima BMW dia join sama saya. Dan teman saya ini marah. Kamu cuma sekali sih datangin saya. Coba kalau tiap hari datangin saya mungkin join. Jadi kamu yang salah. Oh bisa gitu ya. Oh jadi prospek ini memang maha benar ini. Pokoknya kita apapun salah. Kita belum berhasil kita ajakin dia bilang buktiin dulu kamu berhasil. Kalau kayak gini kan saya ikut gak ada gunanya kamu belum berhasil. Gak ada buktinya. Begitu berhasil kita datang sama dia bilang apa? Wah udah telat kamu udah berhasil sekarang saya baru ngajakin saya. Udah kelamaan kamu BMW saya masih naik motor udah jauh malas Ini bener terus prospek ya. Kita ini korban kekerasan prospek. Ya. Wes. Nah, benar-benar saya bersyukur di situ. Setengah jam saya nongkrong, ngevideoin suasana. Terus saya bilang, halo para donaenku di Bandung, para donaenku di Malang, lagi ngapain? Presentasi ya, kasihan deh lu, gitu. Enggak dong, kan bisa gini juga presentasi Bapak Ibu ya. Tapi intinya benar-benar luar biasa, susah terkatakan ya. Ini mau rumah saya ini dari Tiansi 100% karena saya nggak punya bisnis lain dari dulu. Jadi saya cuma jalanin Tiansi, saya distributor Tiansi full timer Bapak Ibu. Mobil 1M, rumah 10M, nggak jelek lah ya. Iya, rumah saya 800 meter, nggak jelek lah. Dulu kos-kosan 2,5 kali 2 meter. Sekarang aja kamar mandi pembantu saya itu sama ukurannya seperti kamar kos saya Bapak Ibu. Luar biasa ya. Ini rumah saya tadi Bapak Ibu. Oke. Sekarang udah agak berubah karena sudah dicat ulang. Agak berubah warnanya. Interior aja saya bikin yang kayak begini-begini Bapak Ibu. Ini interior kan? Yang kayu-kayu ini, rak ini, meja TV, kemudian sofa ini Bapak Ibu ya, 50 juta satu set sofa. Yang di atas 30 juta. Interior gini 100 juta. Ini ngerampok nih interiornya ya. Kayak gini sampai belakang sana ada, sama kaca-kaca ini, sama pinggir sini sedikit 100 juta. Wah benar-benar ngerampok. Untungnya saya diamond jadi nggak apa-apa ya. Ini pantry saya Bapak Ibu ya, ada dapur kotor di belakang, bukan kotor sih dapur aja lah yang buat masak yang pakai gas, tapi saya di sini punya lagi dapur bersih atau pantry yang ada kompor listrik yang nggak pernah dipakai karena saya nggak pernah masak, cuma buat keren-kerenan. Ada oven, ada microwave, ada sinknya di sini, ada dispenser harga 20 juta, terus ada kulkas harga 14 juta. Ini kulkas nih, kulkas laci. Jadi kulkasnya laci bentuknya, nggak tahu kan? Ya, diamond dilawan ya. Nah, oke. Pokoknya bikin ini Bapak Ibu, itu jadi rumah kalau di Malang. Serius, ini 250 juta. Ya rumah kecil tapi dapatlah 250 juta kan. Ini bikin ini doang 250 juta. Ya, ini ngerampok lagi Bapak Ibu. Tapi untungnya saya diamond jadi nggak jadi masalah. Oke. Nah, kalau saya cerita panjang lebar Bapak Ibu, nggak mungkin. Kenapa? Karena selama hampir 17 tahun saya di bisnis ini, ceritanya panjang. Tapi yang jelas kerjaannya sama. Jadi kalau setelah ada acara vision seminar, ada yang tanya lagi di luaran, Pak, saya sering sekali. Pak, sebenarnya apa sih kiat sukses Bapak di bisnis Tiansi? Ya saya udah ceritakan, gitu doang. 7 langkah, presentasi, bikin home meeting, awali dengan bikin buku impian. Ya cuman itu. Ke pertemuan harus rajin Pak, harus rutin. Iya ke pertemuan rutin. Gitu doang Pak, iya gitu aja. Terus gak ada yang aneh-aneh gitu Pak, yang istimewa atau spesial pakai telur gitu Pak. Nggak ada yang spesial pakai telur. Gitu aja sama. One Vision ngajarin apa 7 langkah. Itu kita pakai. Bikin impian, pakai produk, bikin daftar nama,
presentasi home meeting, follow up dan seterusnya. Pakai alat bantu, netpi, starter pack, pertemuan, gitu aja. Iya, gitu aja. Nggak ada cara yang lain? Nggak ada. Pakai 3 prinsip dasar. Edifikasi, konsultasi, no crosslining. Itu dasar dari kita membangun sistem. Itulah namanya sistem. Gitu doang Pak? Gitu doang. Butuh persisten, kerja keras, konsisten. Nggak bisa 1 bulan Anda jadi bintang 8, jangan harap. Tapi setahun Anda akan jadi bintang 8. Butuh 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun buat dapat mobil mewah, buat jadi gold lion, buat jadi diamond. Iya. Sebulan? Nggak bisa. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kabar buruknya adalah di bisnis ini Anda harus kerja keras. Kabar buruknya adalah Anda butuh waktu sekian tahun untuk bisa merasakan hasilnya. Persisten, konsisten. Tetapi hasilnya akan sangat luar biasa. Saya sudah tunjukin sama Anda hasil yang saya capai dan banyak leader yang sudah mencapai itu. Artinya apa? Hari ini Anda gak rugi datang ke acara ini. Anda temui pengundang Anda, bilang sama pengundang Anda, terima kasih calon sponsorku. Kalau enggak karena Anda maksa ngundang saya 5 kali atau bahkan 10 kali sampai akhirnya saya mau datang ke VS, hidup saya mungkin gak akan pernah berubah. Tapi saya ketemu dengan Business Tians dan hari ini berkat acara Vision Seminar, berkat leader-leader yang maju ke depan, berkat pembicaranya, saya bisa berubah dan saya bisa yakin bahwa bisnis ini adalah jalan menuju masa depan saya. Dan saya percaya dengan Business Tiansi, kalau saya kerjakan dengan serius, hidup saya bisa berubah. Temui pengundang Anda Bapak Ibu, ucapan terima kasih sama dia. Dan buat yang belum bergabung, segera bergabung dan action.